teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan dermatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Teman-teman, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin update tentang informasi terbaru dari American College of Rheumatology tentang panduan vaksinasi buat penyandang rematik autoimun. Teman-teman, ini rekomendasi yang berlaku untuk penyandang lupus, Sjogren, vaskulitis, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, vaskulitis, dan masih banyak lagi penyakit rematik autoimun yang lain. Nah teman-teman, sebenarnya isi daripada rekomendasi terbaru ini atau revisi rekomendasi ini tidak banyak berbeda dengan rekomendasi sebelumnya. Jadi hanya sedikit perubahan pada beberapa obat imunosupresan, kemudian obat penghilang sakit, dan acetaminophen. Nah teman-teman, sebelum saya melanjutkan, saya mengingatkan kembali bahwa panduan dan perubahan ini hanya berlaku untuk pasien-pasien yang dalam kondisi stabil. Dan tentunya teman-teman untuk menghentikan obat-obatan yang sedang teman-teman gunakan, ini tidak boleh dilakukan sendiri secara sepihak, tapi harus dalam pengawasan dokter yang merawat. Jadi intinya dokter teman-teman yang akan menghentikan obatnya apabila dipandang bahwa kondisi teman-teman sekalian dalam kondisi stabil. Nah teman-teman sekalian, apa yang berubah pada update rekomendasi ini? Yang pertama adalah tentang methotrexate. Jadi kalau dianggap situasi teman-teman dalam kondisi stabil, nah methotrexate ini harus dihentikan sesudah vaksinasi. Nah berapa lama akan dihentikan tergantung jenis vaksinasinya. Yang pertama, apabila teman-teman mendapatkan 2 dosis vaksinasi, misalnya Sinovac atau AstraZeneca. Nah, methotrexate ini harus dihentikan selama 1 minggu sesudah vaksinasi. Jadi misalnya teman-teman mendapatkan vaksinasi minggu ini, nah dia harus dihentikan 1 minggu berikutnya baru teman-teman bisa mengonsumsi methotrexate. Nah berbeda nanti kalau teman-teman mendapatkan vaksin yang jenis single dose, contohnya Johnson & Johnson. Nah kalau teman-teman mendapatkan jenis vaksin ini, maka teman-teman nanti harus menghentikan 2 minggu dosis methotrexate ini, dan kemudian sesudah 2 minggu baru teman-teman bisa mengonsumsi kembali. Nah itu adalah perubahan tentang methotrexate. Nah ada lagi perubahan tentang mycophenolate. Nah mycophenolate mofetil atau mycophenolate acid merupakan obat-obat yang teman-teman sering gunakan untuk misalnya lupus nefritis, kemudian lupus dengan vaskulitis. Nah itu contoh-contohnya, dan masih banyak indikasi yang lain ya di bidang rheumatologi. Nah ternyata kalau memang teman-teman dalam kondisi stabil sesudah vaksinasi, golongan mycophenolate ini pun harus dihentikan 1 minggu sesudah vaksinasi. Jadi habis vaksin, stop obat dulu sesudah vaksinasi. Dan tentunya ini bisa berlaku kalau kondisinya teman-teman dalam kondisi stabil. Nah teman-teman sekalian, bagaimana dengan obat yang lain? Contohnya cyclophosphamide. Nah panduan yang terbaru ini menunjukkan kalau teman-teman sesudah divaksinasi, sebaiknya dosis cyclophosphamide itu diberikan sesudah 1 minggu, sesudah teman-teman mendapatkan dosis vaksinasi yang terakhir. Nah teman-teman sekalian, nanti akan berbeda lagi dengan rituximab. Nah rituximab ini adalah obat yang biasa kita gunakan misalnya pada lupus yang berat, atau pada rheumatoid arthritis yang berat, atau pada vaskulitis, dia juga bisa digunakan. Nah pada penggunaan rituximab ini agak berbeda, jadi jadwalnya menjadi panjang. Jadi sebaiknya teman-teman kalau mendapatkan rituximab seharusnya harus dilakukan vaksinasi dahulu. Nah sebulan sesudah vaksinasi baru teman-teman bisa mendapatkan rituximab. Sebaliknya sesudah vaksinasi sebaiknya rituximab diberikan 2-4 minggu sesudah dosis vaksin yang terakhir. Itu tentang obat-obat imunosupresan. Nah teman-teman sekalian, ada juga sedikit perubahan tentang obat-obat NSAID. Jadi obat NSAID ini adalah obat-obat penghilang sakit yang teman-teman mungkin dengar ada berbagai macam ya obat penghilang sakit. Saya berikan contoh misalnya natrium diklofenak, celecoxib, ethocoxib, itu adalah nama generik, atau meloxicam. Nah nanti di pasaran nanti ada berbagai macam
merek dan ada berbagai macam nama dagang yang mungkin. Pada prinsipnya ini adalah golongan-golongan NSAID yang biasa digunakan untuk menghilangkan nyeri dan juga golongan acetaminophen atau yang kita kenal sebagai paracetamol. Nah, dalam update rekomendasi ini dikatakan bahwa teman-teman harus menghentikan obat-obatan ini dalam 24 jam sebelum mendapatkan vaksinasi. Namun, kalau memang dibutuhkan nanti misalnya sesudah vaksinasi ada efek samping yang ringan, misalnya pegel-pegel ataupun demam, teman-teman tetap bisa mengonsumsi obat-obat ini. Nah, itu adalah panduan yang terbaru dari American College of Rheumatology. Namun teman-teman sekalian, kembali saya ingatkan bahwa panduan ini hanya berlaku untuk pasien-pasien yang dalam kondisi stabil, dan tentunya untuk menghentikan obat-obatan ini harus seizin dokter yang merawat. Jadi tidak boleh teman-teman menghentikan sendiri berdasarkan informasi yang saya berikan. Demikian penjelasan saya teman-teman semua, semoga kita tetap sehat dan tetap semangat. Dan buat teman-teman yang sudah diizinkan untuk vaksinasi oleh dokter masing-masing, jangan ragu, lakukan vaksinasi untuk bersama-sama kita bebas dari pandemi COVID-19. Salam sehat!